Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita film yang berjudul Basic Instinct 2. Film yang dirilis tahun 2006 ini adalah kelanjutan cerita dari film Basic Instinct pertama, menceritakan tentang Rin, si tante jahat sekaligus penulis novel kriminal cocok tanam yang cerdas, seksoi, dan selalu dikelilingi kematian misterius. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi juga, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan Rin yang sedang diinterogasi di kantor polisi oleh dua orang detektif bernama Roy dan Ferguson. Rin baru saja mengalami kecelakaan bersama dengan seorang atlet sepak bola terkenal bernama Frank. Dalam kondisi kobam sepulang pesta, Rin yang sedang menyetir mobil dengan kecepatan tinggi memaksa Frank untuk memanen kebun apemnya tipis-tipis. Karena keenakan, mobil yang mereka berdua kendarai pun akhirnya mengalami kecelakaan. Pihak kepolisian menyalahkan Rin karena mengkonsumsi bubuk haram sambil menyetir. Terlebih lagi, karena Rin juga tidak berusaha menyelamatkan Frank. Rin pun membela diri dengan mengatakan bahwa dia sudah sebisa mungkin mencoba menyelamatkan Frank. Namun apa boleh buat, usahanya gagal. Dan di dalam situasi seperti itu, Rin merasa bahwa lebih penting menyelamatkan nyawa sendiri dibandingkan nyawa orang lain. Karena kurangnya bukti, Rin pun akhirnya dibebaskan sementara. Namun Roy bersikeras bahwa Rin bertanggung jawab atas kematian Frank dan harus dipenjara. Roy juga merasa bahwa Rin adalah orang yang sangat berbahaya, sehingga dia meminta agar Rin diperiksa oleh seorang psikiater. Maybe, Doctor. Singkat cerita, Rin pun kemudian dibawa untuk diperiksa oleh seorang psikiater bernama Michael. Di sini, Michael bertanya-tanya, tidak hanya soal kejadian kemarin, tetapi juga tentang kehidupan pribadi Rin. Rin mengatakan bahwa dia adalah orang yang menyukai tantangan dan adrenalin, sehingga dia sama sekali tidak khawatir dengan masalah yang sedang terjadi. Bahkan, Rin sangat yakin bahwa di akhir nanti, Michael lah yang akan menjadi tersangka menggantikan dirinya. Well, I would say extremely intelligent. Gift. Do you consider Mr. Mel to be... Saat persidangan, Michael pun menjadi saksi atas kejiwaan Rin. Michael mengatakan bahwa secara medis, mental Rin baik-baik saja. Namun Rin ini kecanduan tantangan ekstrim dan keinginan ingin mengontrol segala hal. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rin berpotensi menjadi orang berbahaya. Dan yang bisa menghentikannya hanyalah kematiannya sendiri. Selesai sidang, Michael dihampiri oleh seorang jurnalis bernama Adam. Adam mengungkapkan kekagumannya terhadap Michael. Adam juga mengatakan bahwa kasus Rin yang diduga menghilangkan nyawa Frank sama dengan kasus George, salah satu klien Michael juga yang telah menghilangkan nyawa pacarnya yang sedang hamil. Michael pun heran dari mana Adam bisa mengetahui kasus tersebut. Ternyata, Adam tahu dari Dennis, mantan istri Michael yang juga pacar Adam saat ini. Michael pun langsung mengunjungi Dennis dan memarahinya karena telah membocorkan rahasia tentang kliennya kepada Adam yang notabene-nya seorang jurnalis. She looks fabulous. Also very intelligent, though perfectly composed. It's like it's designed to risk addiction and omnipotence. You're writing another one already. What happened? The judge let her go, but I'll make you a bet. What's that? She'll do. In considering those who wish to control others, self, which through deconstructive and post-structuralist reading. I'm thinking myself, Omega. I saw your review of my book. Oh, be honoured. Thank you very much. It's been knighted. Oh, thank you. Can I ask you a question? Sure. No, but there was a novelist in it. Someone famous then. I mean, if I join you. Some of the things you said, I've been thinking about.
Keesokan harinya, Rin mendatangi kantor Michael dengan pakaian yang cukup wow menggoda. Di sini Rin ingin membahas tentang pernyataan Michael di persidangan kemarin yang mengatakan bahwa dirinya adalah seseorang yang berbahaya. Rin pun akhirnya mengaku bahwa beberapa hari sebelum kejadian, dia memiliki fantasi tentang kejadian tersebut. Rin mengatakan bahwa mungkin kejadian kemarin memang kesalahannya dan dia ingin melakukan konsultasi. Michael pun akhirnya memberikan Rin kartu nama Dr. Milena dan menyuruh Rin untuk mencoba konsultasi di dokter lain. Rin pun menolaknya dan dia ingin melakukan konsultasi dengan Michael. I never talked to anyone who What do I owe you? You, Was hoping and then we can talk about this when we're not sure. Beberapa hari kemudian, Rin kembali mendatangi kantor Michael untuk melakukan konsultasi. Di sini Rin ingin menjadi pasien Michael sama seperti George. Rin pun kemudian menceritakan tentang hubungannya bersama dengan Nick, detektif yang menjadi pacarnya di film Basic Instinct pertama. Sambil mendengarkan, diam-diam Michael memperhatikan detail lekukan dan kulit mulus Rin. Nampaknya Michael sudah mulai tertarik dan jatuh cinta kepada kecantikan Rin yang emang gak ada obat itu. you honored his confidentiality. Given what I knew at the time, within legal limits, what exactly are you concerned with here? Manipulating you to create risk for myself. No, not really. Patient. And a tremendous amount of free-floating rage on a pillow. Shooter raked his fingers through her blind and his arms began to bulge as he roughly pranks. It was proof that I must have... It's on you. Yeah. Once in San Francisco. Body's still warm. God, the next car. It's the only thing that's real. Last night, I fucked him. You know, a week from now, I probably would never. See you tomorrow. Malam harinya, Michael nampak mendatangi sebuah pesta yang diadakan oleh temannya yang bernama Jacob. Di sana, dia juga bertemu dengan Dr. Milena yang kebetulan juga diundang ke acara pesta tersebut. Selain Milena, mengejutkannya Rin juga diundang oleh Jacob. Rin sempat menawarkan sebatang dan korek berbentuk telepon London kepada Michael, tapi ditolak oleh Michael. Kemudian karena suntuk, Michael pun kemudian memilih untuk beristirahat di kamar tamu. Tiba-tiba, Michelle, rekan kerjanya, mendatangi Michael di kamar. Michelle kemudian mengajak Michael untuk mabar push rank. I see you've met Catherine. Pocket. Who's Ghost thinking I'll bring you here? I'm sure he's not. I'm stunned. Are you leaving because of me? Play tennis with their shrinks. Session today. I felt I owed you. How about I ditch everybody and we go somewhere with them? You know, that's the nightmare of shrinkdom. I was just looking for you. Selesai mabar, Michael mendapatkan telepon dari Dennis. Dennis panik dan menyuruh Michael untuk segera menemuinya. Sesampainya di sana, Michael menemukan Adam yang telah berpulang ke dunia anime dengan kondisi yang sangat tragis. Saat akan mendekati jasadnya, Michael tidak sengaja menginjak korek api yang sama persis dengan apa yang dipegang oleh Rin tadi. Michael pun membuang korek api itu ke tong sampah dan menelpon polisi untuk melaporkan kematian Adam. Hello, Michael. What are you? And how did she happen to find him? Like, That's why I moved out. All this stuff, you know, he was asking me questions about Trammell. No, not a chance. oh, by the way, I just found it on the floor. yes, by all means. Keesokan harinya, Rin kembali mengunjungi kantor Michael. Di sini, Michael mencurigai Rin yang telah memulangkan Adam ke dunia anime. Rin balik menuduh Michael yang menghilangkan nyawa Adam karena takut karirnya terancam jika Adam mempublikasikan artikel tentang kasus George. Rin yang merasa marah dan kecewa memutuskan untuk tidak melakukan konsultasi lagi dengan Michael. What? The quality of my performance? But you still haven't told me if you killed him. Can you put that out, please?
Oh, I know you can't answer. Do you want it from behind? Just a little. Mouth. Come, thinking about you. I guess we're terminating therapy. Send me the bill. Dr. Glass here. Listen, I'm concerned about how Just call me when you can. Sore harinya, Michael bertemu dengan detektif Roy untuk membahas tentang kematian Adam. Menurut informasi yang Roy dapat, Adam saat ini sedang menggarap artikel tentang George. Sesuai dengan perkataan Rin, detektif Roy pun mencurigai Michael yang mengirimkan Adam ke dunia anime demi menyelamatkan karirnya. Michael tentu saja menyangkal pernyataan Roy karena pada saat kejadian, Michael sedang asyik mabar push rank dengan Michelle. Why don't you tell me what you know about this article? Towers was very busy, had a lot of information on you. Between, say, 7 p.m. and... I left there about 11 with a woman I know. We came back here and I was on... Sounds like your evening was better than mine. Wife and about to do the same to your career. Psychopharmacologist at Victoria Psychiatrical. Greek blood. What does that mean? Now, the thing about Ghost is this. Listen, Too candid. An Indian goddess at peace. Why don't you girls go outside while Dr. Glass and I have a chat? Keesokan harinya, Michael dipanggil oleh Jacob ke rumahnya. Jacob mencurigai Michael telah bersikap tidak profesional dan tidak fokus saat menangani kasus Rin, karena Michael mulai jatuh cinta kepada Rin. Jacob pun meminta agar Michael menghentikan terapinya dengan Rin. Sepertinya apa yang dikatakan Jacob benar-benar terjadi. Michael benar-benar telah jatuh cinta kepada Rin. Now you want my support for the Douglas check. Malam harinya, Michael terlihat membuntuti Rin. Rin yang mengetahui hal tersebut pun tersenyum lebar, seolah dia puas Michael telah jatuh ke dalam perangkapnya. Keesokan harinya, Roy mengatakan bahwa artikel tentang George yang ditulis oleh Adam telah menghilang. Roy pun menduga bahwa Rin yang telah mencuri artikel tersebut. These past few years, I'm practically a psych. You want me to break privilege? Where Towers notes went. Malam harinya, Michael pun menemui Denise yang sedang ngopi di warkop malam. Michael marah karena Denise telah membocorkan kasus George kepada Adam yang bisa menghancurkan karirnya. Denise pun balik marah kepada Michael karena saat ini dialah yang menjadi target tersangka utama yang dicurigai oleh pihak kepolisian. Michael pun kemudian berusaha menahan Denise agar tidak pergi dari sana. Namun Denise yang muak bersikeras untuk meninggalkan warkop tersebut. Michael pun akhirnya mengejar Denise yang berlari ke arah toilet. Saat membuka pintu toilet, tiba-tiba Michael pun kemudian diinterogasi oleh Roy dengan dua tuduhan, yaitu penghilangan nyawa Adam dan Denise. Roy menduga bahwa Michael sengaja memusnahkan Adam dan Denise untuk menyelamatkan karirnya. Namun karena kurangnya bukti, Roy masih belum bisa menahan Michael. Well, according to Catherine, they met through Towers and they didn't know that Cheslav was going to kill his girlfriend, did you? You know. Because everything that comes out of her mouth's a lie. Genius. Don't play games with me, Michael. She can pull it off. Setelah dibebaskan, Michael pun mendatangi rumah Rin. Di sini Michael menuduh bahwa Rin lah yang telah mengirimkan mantan istrinya ke dunia anime. Rin pun menyangkalnya dan malah menggoda Michael. Michael yang sudah terlanjur tertarik dengan Rin tentu saja tidak bisa menahan godaan dan berujung mabar push ring dengan Rin. It's possible that you want me to be the killer. Isn't that what turns you on?
beer. It'll take me a few days to get it analyzed. What do you want? I got the lab analysis. Keesokan harinya, Roy kembali menemui Michael. Roy memperingatkan Michael untuk tidak termanipulasi dengan tipu daya Rin, karena Rin adalah orang yang sangat berbahaya. The contaminated chain of evidence will be deemed as being dying, and I will have it written if you stand in the car. Bergie, give me a minute. Roy kemudian mengajak Michael untuk pergi ke suatu tempat. Di sana, Roy menunjukkan bahwa Dickie Pep, pengedar narkobu yang menjual bubuk surga kepada Rin, telah berpulang ke dunia anime dengan leher terikat. Michael pun langsung teringat adegan mabar push rank-nya dengan Rin, yang dimana Rin sempat mencekik lehernya juga. Michael pun berasumsi bahwa Rin lah pelakunya. Come everywhere to make it look like it was her. But you know Catherine Trammell better than me, and if you've got 5 seconds, George Cheslov times 3, we both know it. and that got her put on a psych ward, stopped her from killing someone else. Don't take my word for it. Lieutenant Walker, it's Michael. Look. Michael pun kemudian menemui Rin di rumahnya. Rin menyambut Michael dengan hangat dan dia juga memberikan Michael cerita yang baru saja ia tulis dalam bentuk CD. Di sini Michael pun terus mendesak Rin untuk mengakui perbuatannya. Rin pun akhirnya mengaku bahwa dirinya yang telah menghabisi Johnny, si superstar yang ada di film Basic Instinct pertama. Alasannya simpel, karena dia bosan dan ingin mencoba tantangan. Rin juga mengakui telah menghabisi 2 detektif yang berusaha menangkapnya atas kasus Johnny. Selain itu, Rin menghabisi Adam karena Adam akan menghancurkan karir Michael. Rin juga menghabisi Dennis karena merasa cemburu dengan Dennis. Saat Rin mengatakan bahwa target selanjutnya adalah Milena, Michael pun tidak bisa menahan emosinya lagi. This is worse than Cheslov, isn't it? Call me as soon as you get this message. Irina deserved a good death. 3 Highgate Street, Hampstead. It was almost midnight by the time Elena! You're in danger. She's gonna try and kill you. Michael kemudian OTW ke rumah Milena untuk memperingatkannya. Namun ternyata sebelum Michael sampai, Rin sudah menelpon Milena terlebih dahulu. Rin memberitahu Milena bahwa Michael telah berhasil oleh manja dengan pasiennya sendiri. He thinks if you volunteer for a 28-day observation, sorry, She's right. go for her treatment. Tak lama kemudian, Rin muncul dan Michael pun meminta agar Rin mengakui semua perbuatannya. Melihat Rin yang hanya diam saja, Michael pun tidak bisa menahan emosinya lagi. Milena yang berusaha menahan Michael pun akhirnya tidak sengaja terdorong dan terjatuh. Melihat Milena yang terluka, Rin pun terus memancing emosi Michael dengan mengatakan bahwa Michael perlu terapi mental. Perkataan Rin tersebut tentu saja membuat emosi Michael semakin menjadi-jadi. Dr. Green's colleague. Now, I read your... Congratulations. No. You're a liar. To nail Cheslov. Your 7 years of hell, drug dealer. So hard. Even Oedipus didn't see as much. Di ambang emosi Michael yang tidak stabil, Rin memfitnah Roy bahwa Roy lah yang sengaja menghabisi pacar George agar George dipenjara. Rin kemudian menyuruh Michael untuk menembak Roy. Di saat yang bersamaan, Roy pun datang dan mendobrak pintu tersebut. Dan yang terjadi, dan dengan itu, film pun tamat. Saat Michael sadar bahwa dia telah ditipu oleh Rin, dia pun hendak menembak Rin. Sayangnya, pihak kepolisian telah datang dan menahan Michael.
Di akhir film terlihat Michael yang dirawat di rumah sakit jiwa akibat kejadian tersebut. Rin datang membawakan buku yang berisi tentang pembunuhannya yang dibantu oleh Michael. Semenjak kasus George, mental Michael memang sedikit terganggu. Rin memanfaatkan keadaan tersebut dan menggunakan Michael untuk menghabisi orang-orang terdekatnya demi kepuasan pribadi Rin semata. Basic Instinct 2 bercerita tentang Rin, seorang psikopat sadis yang menggunakan manipulasi, kecerdasan, dan cocok tanam untuk memanipulasi korbannya. Ia membuat seseorang menjadi kriminal untuk memuaskan hasrat pribadinya, sementara dirinya sendiri tetap bersih dan bebas dari tuduhan. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa buah manggis, jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys!